warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Sriwenda Channel, media informasi dan sharing pengetahuan untuk pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan Dikmas. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman pendidik PAUD untuk memahami dan mempelajari tentang salah satu regulasi PAUD, yaitu terkait dengan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 terkait dengan standar nasional PAUD. Ya, kita simak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu regulasi penyelenggaraan program PAUD di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu disebut Standar PAUD, merupakan kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Indonesia. Ruang lingkup dari Standar Nasional PAUD ini terdiri dari Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak atau STPPA, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Fungsi dari standar PAUD ini adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD bermutu, merupakan acuan setiap satuan PAUD untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dasar untuk penjaminan mutu PAUD. Sedangkan tujuan dari standar PAUD ini adalah untuk melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak, mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif, dan mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan satu persatu tentang standar ini. Yang pertama adalah standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA. STPPA ini merupakan acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD. STPPA juga merupakan acuan dalam pengembangan kurikulum PAUD teman-teman. Di dalam STPPA ini juga dijelaskan di dalamnya tentang tingkat pencapaian perkembangan anak dan pertumbuhan anak, di mana di dalam perkembangan anak ada yang disebut dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta tingkat pencapaian perkembangan anak yang merupakan pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat dicapai pada rentang waktu usia tertentu. Pertumbuhan anak merupakan pertambahan berat dan tinggi badan anak yang mencerminkan kondisi kesehatan dan gizi anak. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal membutuhkan keterlibatan dari para orang tua dan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu. Standar yang kedua adalah standar isi. Standar isi ini merupakan kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Lingkup materi dalam standar isi ini meliputi program pengembangan yang disajikan dalam bentuk tema dan subtema. Tema dan subtema ini disusun sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak, dan budaya lokal. Pelaksanaan dari tema dan subtema ini dilakukan dalam kegiatan pengembangan pembelajaran melalui bermain dan program-program pembiasaan atau yang dikenal dengan pendidikan karakter. Tema dan subtema yang dikembangkan
dengan memuat unsur-unsur nilai agama dan moral, kemampuan berpikir atau kognitif, kemampuan berbahasa, kemampuan sosial emosional, kemampuan fisik motorik, serta apresiasi terhadap seni. Tetap semangat ya teman-teman. Standar selanjutnya yaitu standar proses. Di dalam standar proses ada 4 tahapan yang harus teman-teman pahami. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, yang kedua pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga adalah evaluasi pembelajaran, dan yang keempat adalah pengawasan pembelajaran. Mulai dari tahapan yang pertama yaitu menyusun perencanaan pembelajaran. Ini tugasnya teman-teman loh. Nah, yang harus diperhatikan oleh teman-teman bahwa di dalam perencanaan pembelajaran itu harus disusun melalui pendekatan dan mode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, dengan karakteristik anak dan juga budaya lokal. Apa saja yang termasuk dengan perencanaan pembelajaran itu? Yang pertama yaitu program tahunan, yang kedua adalah program semester, yang ketiga adalah program mingguan, dan yang keempat adalah program harian. Tahapan yang kedua dalam standar proses yaitu pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini tentunya tidak asing bagi teman-teman semua karena setiap hari teman-teman pasti melakukannya. 3 tahapan proses pembelajaran ini terdiri dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ada 2 hal penting dalam pelaksanaan pembelajaran yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, bahwa pelaksanaan pembelajaran harus dilakukan melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kontekstual, dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis anak. Yang kedua adalah prinsip pelaksanaan pembelajaran. Ya, intinya teman-teman harus memperhatikan kecukupan dari bahan ajar yang akan kita pakai, ya. APE yang akan kita gunakan itu harus sesuai dengan jumlah anak dan juga pelaksanaan pembelajaran harus cukup waktunya. Tahapan yang ketiga dalam pelaksanaan pembelajaran adalah evaluasi atau penilaian pembelajaran. Ada 3 hal yang penting yang perlu teman-teman ketahui di dalam melakukan evaluasi. Yang pertama, bahwa evaluasi pembelajaran itu harus mencakup evaluasi proses dan evaluasi hasil pembelajaran. Yang kedua, evaluasi itu harus bisa membandingkan antara rencana dan hasil pembelajaran. Dan yang ketiga, hasil evaluasi itu harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan tindak lanjut pelaksanaan pengembangan selanjutnya. Selanjutnya, tahapan yang keempat dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu pengawasan pembelajaran. Nah, pengawasan pembelajaran ini merupakan tugasnya Kepala Satuan PAUD, di mana Kepala Satuan PAUD ini harus melakukan pengawasan atau yang dikenal dengan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan ini harus dilakukan secara berkala oleh Kepala Satuan PAUD. Minimal 1 bulan 1 kali harus dilaksanakan supervisi pendidikan oleh Kepala PAUD kepada para pendidik PAUD. Standar yang keempat yaitu standar penilaian. Standar penilaian ini merupakan kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran anak dalam rangka pemenuhan standar tingkat pencapaian perkembangan sesuai dengan tingkat usianya. Di dalam standar penilaian yang terpenting yaitu ada beberapa prinsip penilaian yang harus dipahami. Yang pertama, bahwa penilaian itu harus memiliki prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan, dan memiliki kebermaknaan. Selain itu, dalam standar penilaian juga teman-teman mesti memahami tentang teknik penilaian.
di mana teknik penilaian ini teman-teman harus memperhatikan dengan tingkat pencapaian perkembangan anak, kemudian instrumen atau bentuk penilaiannya harus disesuaikan dengan penilaian proses dalam bentuk catatan menyeluruh ya, kemudian catatan anekdot, rubrik atau instrumen penilaian hasil kemampuan anak yang lainnya. Kemudian mekanisme pelaksanaan penilaian itu harus diawali dengan menyusun perencanaan penilaian yang di dalamnya memuat tentang tahap teknik dan instrumen penilaian serta menetapkan indikator capaian perkembangan anak. Kemudian pelaporan hasil penilaian berupa deskripsi capaian perkembangan anak yang berisi tentang keistimewaan anak, kemajuan dan keberhasilan anak dalam belajar, serta hal-hal penting yang memerlukan perhatian dalam pengembangan diri dan selanjutnya. Nah, pelaporan penilaian ini disusun secara tertulis sebagai bentuk laporan perkembangan belajar anak dan disampaikan kepada orang tua dalam kurun waktu. Standar yang kelima adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan, di mana di dalamnya memuat tentang kualifikasi dan kompetensi pendidik PAUD dan tenaga kependidikan. Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan perlindungan. Pendidik anak usia dini ini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Nah, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD ini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani mental, dan sosial. Sedangkan kualifikasi pendidikan pendidik PAUD terdiri atas ijazah diploma 4 atau sarjana S1 PAUD, kemudian ijazah D2 PGTK atau program studi terakreditasi, dan memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat, dan memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan atau kursus berjenjang dari lembaga yang kompeten dan diakui oleh pemerintah. Tenaga kependidikan PAUD terdiri atas pengawas TK atau pengawas RA, penilik PAUD, kepala satuan PAUD, para tenaga administrasi dan tenaga yang menunjang lainnya, serta mereka memiliki tugas dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan atau program PAUD. Selanjutnya, standar yang keenam adalah standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini memiliki prinsip dan persyaratan-persyaratan khusus di dalam penyelenggaraan satuan PAUD. Prinsip sarana dan prasarana PAUD terdiri atas bahwa lingkungan PAUD itu harus aman, bersih, sehat, nyaman, dan indah. Yang kedua, sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Dan yang ketiga, memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar dan benda lainnya yang layak pakai serta tidak membahayakan bagi kesehatan anak. Sedangkan persyaratannya adalah satuan PAUD itu harus memiliki jumlah ruang dan luas lahan yang disesuaikan dengan jumlah anak, yaitu minimal 3 meter persegi per anak, harus memiliki ruang dan fasilitas untuk belajar, memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi, dan memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. Kemudian setiap satuan PAUD juga harus melengkapi sarana-sarana pembelajaran berupa media pembelajaran atau APE dalam dan APE luar atau outdoor. Standar yang ketujuh yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan ini merupakan pelaksanaan yang mengacu kepada standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Ruang lingkup standar pengelolaan terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, dalam standar pengelolaan juga diatur tentang layanan usia, waktu kegiatan pembelajaran, dan juga rasio guru dan anak.
Standar yang ke-8 adalah standar pembiayaan. Dalam standar pembiayaan juga mengatur tentang biaya operasional dan biaya personal, di mana biaya operasional dan biaya personal ini berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan atau partisipasi masyarakat, juga pihak-pihak lain yang tidak mengikat. Nah, biaya operasional ini salah satunya yang digunakan untuk menggaji pendidik dan tenaga kependidikan dan membiayai kegiatan pembelajaran. Sedangkan untuk biaya personal meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu dalam standar pembiayaan memuat tentang pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga PAUD yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan. Bergandengan tangan menuju masa depan, ketika PAUD dan Dikmas teguhkan pilar utama pendidikan, wujudkan insan mulia dan cerdas, membimbing tunas muda dengan profesional, pendidikan yang menumbuhkan, tak lelah dan tak kenal putus asa, mengabdi untuk Indonesia, mendidik dengan sepenuh hati, insan setia pada ibu pertiwi, mengasuh dengan senyum dan cinta, ceria generasi harapan bangsa, sejahteralah pahlawan pendidikan, sumber daya manusia terpercaya. Terus maju GTK PAUD dan Dikmas demi masa depan Indonesia.